Shalom Bapak Ibu, kita jumpa lagi hari ini. Kita akan kembali belajar firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita mulai dengan doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, untuk kesempatan kami boleh hidup, dan kami akan lalui hari ini bersama-sama dengan Tuhan dalam tuntunan terang kebenaran firman-Mu. Kami siap untuk merenungkan kebenaran firman-Mu hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, amin. Renungan saya ambil dari Roma 8, ayat 14 dan 15. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Ketika ada seorang anak, kemudian dia mengaku diri sebagai anak dari orang tua kandungnya, itu tentu sesuatu yang lumrah, yang wajar, dan mudah sekali dilakukan. Bahkan harus dilakukan. Kalau tidak mau kita disebut seperti malin kundang. Tetapi kalau ada seorang anak kemudian dia mengaku-ngaku diri sebagai anak kepada orang tua yang bukan kandungnya, ini tentu bisa menjadi masalah yang besar, saudara. Tentu saudara masih ingat beberapa tahun yang lalu pernah ada kasus seorang yang mengaku anak kepada seorang pejabat. Dan ini jadi kasus yang begitu rumit. Tetapi memang ada hubungan yang begitu istimewa antara seorang anak dengan orang tua yang bukan kandung. Ketika dia mengaku anak, itu tidak menjadi masalah. Tetapi hal ini tentu sudah melewati prasyarat tertentu. Paling tidak prasyarat itu adalah di antara mereka terjalin relasi yang istimewa. Nah, saudara, relasi yang istimewa ini tentu tidak hanya berupa kata-kata pengakuan saja, tetapi pasti di antara mereka ada perasaan yang begitu mendalam, ada pengalaman-pengalaman yang begitu indah, yang begitu dekat sekali. Maka ketika anak itu menyebut dirinya anak, maka orang tua yang bukan kandung ini tidak keberatan. Nah, saudara, bukankah kita juga seringkali menyebut diri kita adalah anak Allah? Allah yang maha besar, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kudus. Kita mengaku saya anak Allah. Tentu pengakuan ini adalah pengakuan iman yang memang tidak bisa disamakan dengan pengakuan dalam kasus-kasus yang tadi. Nah, saudara, tetapi paling tidak kita bisa memberikan pertanyaan kritis. Kalau kita mengaku diri kita sebagai anak Allah, ya, apa buktinya? Apakah pengakuan diri sebagai anak Allah ini dinyatakan dari kedalaman relasi yang istimewa antara kita dengan Allah? Apakah pengakuan kita ini tidak sekedar kata-kata saja, melainkan juga terwujud dalam praktek hidup sehari-hari, ada relasi yang begitu dekat dengan Allah. Saudara, dalam Roma 8 ini merupakan kelanjutan atas jawaban pertanyaan dalam Roma 7 ayat 24. Siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Lalu dikatakan Yesuslah yang menjadi pembebas sejati. Dengan hidup dalam persatuan dengan Yesus, maka Roh Kudus memberikan vitalitas yang tidak pernah dapat diberikan oleh hukum Taurat. Akibat yang paling penting adalah Roh Kudus menjadikan kita anak Allah. Ini suatu anugerah Tuhan. Lalu dalam ayat 15 dikatakan, kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Dari ayat ini kita menyadari bahwa setiap orang percaya adalah anak-anak Allah. Roh Kudus yang menjadikan kita anak Allah. Ketika kita mengamini hal ini, ya saya anak Allah, saya amini itu. Oke, saudara, kita percaya kita mengambil bagian, kita mendapat anugerah dari Allah menjadi anak-anak Allah. Pertanyaannya sekarang, apa buktinya? Bagaimana saudara membuktikan bahwa saudara adalah anak Bapa yang maha kuasa, anak Bapa yang maha kudus? Ketika kita melihat kemudian kehidupan Yesus, ketika Yesus ada di dalam dunia, saudara, Yesus adalah anak tunggal Bapa. Kita tahu Yesus punya relasi yang begitu intim sekali dengan Bapa.
Nah, dalam kehadiran Yesus di dunia ini, kita melihat bagaimana Yesus mau wujud nyatakan kehendak Allah, kasih Allah itu kepada kita manusia. Ia pernah mengatakan, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makanan Yesus adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya. Kehidupan Yesus ini sebagai anak Allah dapat menjadi satu contoh yang konkret bagi kita yang diangkat menjadi anak-anak Allah. Bagaimana kita harus hidup untuk membuktikan bahwa kita ini benar-benar anak Allah, bukan sekedar ucapan belaka. Nah, ini harusnya dapat diwujud nyatakan dengan ketaatan dan kesetiaan kita kepada Allah sebagai Bapa kita. Kita menaruh hormat sedemikian rupa kepada Allah, mencintai Allah sebagai Bapa kita lebih daripada yang lain. Kita memberikan hormat kepada kekudusan, kekuatan, dan kemuliaannya. Saudara, ketika engkau membuka diri terhadap panggilan kehendak Tuhan dalam hidupmu, ini juga menandakan ada suatu relasi antara saudara dengan Bapa di surga. Nah, saudara yang mengaku sebagai anak Allah, beranikah engkau juga berkata seperti Yesus berkata, makananku ialah melakukan kehendak Bapa dan mengerjakan pekerjaannya. Mari saya mengajak kita, kiranya kita boleh menjadi anak Allah, bukan sekedar ucapan, pengakuan saja, tetapi ini sungguh-sungguh diwujud nyatakan. Kita menerima anugerah ini, kita mengamini ini, dan kita wujud nyatakan kita memang punya relasi yang istimewa dengan Bapa, dengan cara melakukan kehendaknya, mengerjakan setiap panggilan, setiap pekerjaan yang diberikan Bapa kepada kita. Kita menghormatinya, kita mengasihinya lebih daripada yang lain. Mari kita nyatakan, kita wujudkan relasi ini dalam sikap kita sehari-hari, bukan saja sekedar pada hari Minggu waktu ibadah, tetapi dari hari Senin sampai hari Sabtu, ya. 1 hari 24 jam. Itu boleh kita nyatakan bahwa kita benar-benar anak Allah. Lakukan kehendak Bapa, lakukan pekerjaan, dan kita menghormati, kita mengasihi Bapa di surga lebih dari apapun. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk renungan kebenaran firman-Mu. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu. Kami boleh menjadi anak-anak Allah. Siapakah kami orang yang berdosa ini? Engkau memberikan anugerah begitu besar kepada kami. Biarlah ketika kami mengaku bahwa kami adalah anak Allah, kami boleh tunjukkan, kami wujudkan. Itu bukan sekedar pengakuan kata-kata saja, tapi kami boleh nyatakan bahwa kami memang punya relasi yang intim dengan Engkau, relasi yang dekat, relasi yang istimewa. Ini adalah anugerah-Mu di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, biarlah kami setiap waktu boleh terus menjadi orang-orang yang melakukan kehendak-Mu dengan penuh sukacita. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.